Nah, kita akan lihat pemirsa pada pagi hari ini, apakah kemudian kondisi banjir di sejumlah wilayah, terutama di wilayah Kemang, apakah kondisinya masih sama dengan hari kemarin? Ya. Kita akan tanyakan, sudah ada rekan kita Jasmine Rahmadi di wilayah Kemang. Jasmine, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Maria, Bayu, dan juga pemirsa. Memang pagi ini di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, air sudah sepenuhnya surut, begitu di mana saat ini sudah tidak terlihat lagi adanya genangan air, dan akses dari Jalan Kemang Raya pun saat ini sudah terbuka untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di mana surutnya air ini terbilang cukup cepat jika dibandingkan dengan kemarin, karena kemarin air ini sempat mencapai ketinggian 2 meter. Memang ada beberapa faktor yang menjadi penyebab banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ini diantaranya adalah tentunya intensitas hujan yang tinggi di wilayah Jabodetabek pada beberapa hari terakhir. Dan selain itu memang kemarin ini air merupakan luapan dari Kali Krukut dan Kali Mampang. Meski demikian saat ini kami mengabarkan dari samping Kali Krukut, dan kami melihat bahwa air di Kali Krukut pun ini juga sudah mulai surut. Nah, kemarin pun memang tembok dari rumah pompa yang terdapat di dekat kali pun juga sempat jebol, di mana luapan kali ini sempat merendam 2 pompa yang terdapat di rumah pompa Kemang, sehingga kemarin penyedotan ini tidak dapat dilakukan dengan efektif. Meski demikian, saat ini kami melihat bahwa dari pihak Dinas Sumber Daya Air juga sudah mengerahkan 2 pompa air Indopam, juga 1 unit pompa apung untuk melakukan penyedotan, sehingga saat ini memang bisa dilihat pemirsa di layar kaca bahwa air sudah sepenuhnya surut. Nah, memang kemarin banjir ini tidak hanya merendam jalanan dan juga rumah warga, tetapi juga merendam mobil warga, karena memang beberapa warga tidak sempat memindahkan kendaraannya ke dataran yang lebih tinggi. Memang kemarin pun pihak Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan ini juga sempat memberikan informasi di mana pihak kelurahan ini menghimbau warga untuk segera mengungsi ke lokasi pengungsian yang sudah disediakan. Bahkan memang masjid dan musola di sekitar kawasan Kemang ini kemarin sempat dijadikan tempat pengungsian warga yang turut dilengkapi dengan dapur umum begitu sebagai fasilitasnya. Namun memang saat ini bisa dikatakan bahwa air sudah sepenuhnya surut, namun kami belum mengetahui apakah para warga ini sudah kembali ke rumah masing-masing atau belum. Karena memang kemarin beberapa dari warga pun juga ada yang memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka, dan juga ada yang memilih untuk mengungsi ke rumah saudara mereka. Meski demikian, pihak Kelurahan Bangka ini menghimbau untuk para warga yang berada di pengungsian untuk tetap menerapkan 3M, yakni tentunya menerapkan masker, maksud kami mengenakan masker, menjaga jarak, dan juga menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, mengingat saat ini masih berada di masa pandemi COVID-19. Nah, kemarin memang Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun juga sudah melakukan tinjauan ke titik banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, di mana kemarin Gubernur Anies ini memperkirakan bahwa banjir ini akan bertahan hingga beberapa hari ke depan. Meski demikian, saat ini kami melihat bahwa air sudah sepenuhnya surut. Meski demikian, warga pun dihimbau untuk tetap waspada untuk adanya banjir susulan, mengingat intensitas hujan di wilayah Jabodetabek pada beberapa hari ini masih terbilang cukup tinggi. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Maria dan Bayu. Jasmine Rahmadi mengabarkan langsung dari wilayah Kemang, Jakarta Selatan. Sekarang kita akan beralih ke rekan kami, ada Gina Vita yang akan memantau ketinggian air di pintu air Manggarai. Vita, bagaimana kondisi ketinggian air di sana pagi hari ini? Ya, saya akan tunjukkan kepada Anda, Bayu dan juga pemirsa, bagaimana kondisi ketinggian muka air di pintu air Manggarai yang Anda lihat tepat di depan layar kaca Anda yang berwarna ada kuning, merah, orange. Ini merupakan penanda dari ketinggian muka air di pintu air Manggarai. Saat ini menunjukkan tinggi muka air 750 cm dan ini ada di warna hijau. Artinya ada dalam kondisi yang aman ataupun normal, ini karena siaga 4. Ini tentu tinggi muka air menurun dibandingkan dengan sebelumnya yang mencapai 900 cm. Ini dengan status siaga 2 ketika itu beberapa waktu yang lalu. Nah, apa yang kemudian menjadi penyebab penurunan dari tinggi muka air ini? Tadi kami sempat berbincang dengan pihak petugas setempat yang mengatakan bahwa
dipengaruhi juga oleh intensitas hujan yang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kemudian juga kalau kita melihat kondisi yang ada di Bendung Katulampa atau di wilayah hulu, di wilayah Bogor, ini dalam kondisi normal. Mengingat di pintu air Manggarai ini menampung kiriman air dari Waduk Katulampa Bogor yang merupakan daerah hulu, yang kemudian nanti akan menuju ke pintu air Manggarai terlebih dahulu sebelum terpecah-pecah di beberapa anak sungai. Jadi pintu air Manggarai ini berfungsi sebagai pembagi aliran air yang berasal dari waduk di wilayah hulu yaitu Katulampa Bogor, sehingga bisa dikatakan ini pintu air Manggarai sangat vital karena untuk menentukan apakah Jakarta ini mengalami banjir atau tidak, dan nantinya tinggi muka air ini kemudian akan dipantau selama 24 jam dan juga akan dilaporkan setiap 1 jamnya oleh pihak petugas tempat. Nah, kameramen saya Muhammad Irsyad akan menunjukkan kepada Anda. Jadi ada 2 pintu air di pintu air Manggarai ini. Salah satunya ini yang Anda saksikan ini merupakan pintu air Manggarai, yaitu bisa disebut dari pintu banjir Kanal Barat, di mana nantinya ini akan mengalirkan air menuju ke beberapa wilayah seperti di Karet, kemudian di Cideng, Muara Angke, sebelum nantinya dibuang ke laut. Sementara di bagian jaraknya sekitar, di bagian atau di sisi lainnya jaraknya sekitar ya bisa dikatakan 600 meter lah dari tempat saya berdiri saat ini. Ada juga pintu air Manggarai, ini yaitu pintu Ciliwung Lama yang nantinya ini akan melintasi ke beberapa daerah, misalnya Matraman, Kuitang, Istiqlal, Gunung Sahari, dan juga di wilayah Gajah Mada sebelum nantinya dibuang menuju ke laut. Nah, untuk pintu air dari Ciliwung Lama ini memang bisa dikatakan sebagai sarana prasarana yang cukup vital ya, karena ini merupakan jantungnya ibu kota, karena mengamankan pula pusat kota dan juga pemerintahan. Karena kalau kita berkaca, Bayu, Maria dan juga pemirsa, kejadian di tahun 2013 ini sempat terjadi banjir di wilayah Istana Kepresidenan dan juga di Bundaran HI Jakarta karena pintu air Manggarai yang kemudian meluap. Nah, pertanyaan tentu bagaimana kemudian untuk pengoperasian dari pintu air Manggarai ini yang terdiri dari 2 pintu air. Jadi untuk di pintu air Manggarai, yaitu di pintu air banjir Kanal Barat yang ada di sisi kiri saya ini memang selalu dioperasikan, selalu dibuka pintu airnya, mengingat kapasitas sungai yang ada di banjir Kanal Barat ini memang cukup besar untuk menampung debit air. Sementara untuk pintu air yang ada di Ciliwung Lama ini harus memperhatikan terlebih dahulu bagaimana kemudian kondisi di hulu, kemudian pasang surut air laut, dan juga kondisi di Jakarta. Kalau pasang surut air lautnya ini kemudian turun, maka baru bisa dialirkan langsung ke laut. Tapi kalau naik harus dilakukan proses pemompaan terlebih dahulu sebelum dibuang menuju ke laut. Bayu. Ya, terima kasih banyak Gina Vita melaporkan langsung dari pintu air Manggarai, dan sebelumnya ada Jasmine Rahmadi dari Kemang Raya, Jakarta. Kita pantau tadi berdasarkan laporan dari Vita, ketinggian air masih normal, dalam kondisi normal dan juga aman di pintu air Manggarai ya. Iya, termasuk wilayah Kemang Jakarta Selatan yang ketinggian airnya sudah surut, banjirnya sudah tidak ada ya.